Sejak suka ngedit video dari tahun 2008, pertanyaan yang sering saya hadapi adalah, "Kang, editnya pakai software apa sih?" Yang paling sering saya pakai dari dulu itu ada tiga, Adobe Premiere, Vegas, dan DaVinci Resolve. Cuman, di antara tiga software itu, ada satu software yang paling saya suka karena dia udah ngeditnya bagus banget, keren banget, gratis pula, dan dipakai Hollywood loh. Apakah Adobe? Sayangnya bukan, karena dia nggak gratis. Adobe ini software yang paling banyak dipakai orang-orang, meskipun kalau udah kelas profesional belum tentu pakai Adobe, tapi yang paling banyak, yang paling aksesibel itu Adobe. Kalau teman-teman nyari tutorialnya di mana-mana banyak, tapi harganya 283.000 per bulan. Adobe Premiere Pro-nya doang, buat editing videonya doang, 283.000 per bulan. Kalau pengen bisa nambahin efek harus nambah lagi 283.000 lagi. Kalau pengen bisa edit audionya nambah lagi 283.000 lagi. Yang dimana kalau satu softwarenya aja berarti udah 3 jutaan setahun. Kalau pengen beli yang paketan 715.000 per bulan alias 8 jutaan setahun. Wow. Kalau pakai software lain, Vegas, 300-an dolar alias 4 jutaan rupiah. Wah, gimana dong yang baru belajar ngedit? Ada nggak sih software yang gratis? Ada, kayak Filmora, tapi dia ada watermarknya. Videonya jadi kehalangan tulisan segede-gede gaban. Tapi ternyata ada software yang lain yang benar-benar pure gratis dan kamu bisa ngedit sepuasnya, bisa upload di YouTube dengan resolusi Ultra HD dan namanya adalah DaVinci Resolve. Jadi DaVinci Resolve ini gratis, komplit, dan dia udah ada editingnya, udah ada visual effectnya, motion grafiknya, color correction, audio, dan semuanya ada di dalam satu aplikasi yang sama dan harganya gratis. Loh, ini ada yang berbayar. Apa nih yang berbayar? Dan harganya 4 jutaan juga kayak Vegas. Oh, yang berbayar ini yang studio ini hanya diperlukan orang-orang yang super profesional banget sebenarnya. Karena banyak fitur-fiturnya yang kayak Neural Engine, terus Resolve FX yang lebih dalam, efek-efeknya lebih banyak. Terus buat kerja sama orang nih, buat dipakai di multiple komputer, itu tuh diperlukannya buat orang-orang yang profesional. Blackmagic RAW, kamera Blackmagicnya aja belum tentu punya kan kalau misalnya baru belajar mah ya. Jadi kalau teman-teman baru belajar kayaknya nggak perlu buat beli yang berbayar ini, karena kemampuannya tuh udah over banget gitu buat yang awal-awal ngedit video. Bahkan saya pakai yang free ini buat kerjaan saya. Ini saya dulu ngediting video lagunya Acoustic, Tak Ada Beban Tanpa Pundak. Ini udah berbayar, viewer YouTube-nya alhamdulillah lumayan. Ini punyanya Musik Positif, saya gak akan play lama-lama karena nanti kena copyright ya, udah di copyright lagunya. Ini juga Cinta Positif, viewernya udah banyak di YouTube. Saya dulu edit ini juga pakai DaVinci Resolve, dan alhamdulillah lancar-lancar aja karena sudah full ini softwarenya. Kok bisa sih DaVinci ngasih gratis? Blackmagic Design ini ngasih software DaVinci Resolve-nya secara gratis karena produknya Blackmagic itu sebenarnya adalah alat-alatnya. Dia punya kamera yang ini harganya 120 jutaan, yang ini harganya 20 sampai 40 jutaan. Terus dia juga punya alat produksi buat broadcast, ada buat studio kameranya, ada studio fiber converter. Terus ada juga recording dan monitoringnya, ada juga buat ngedit warna, ini ada control panel, terus ada VGA eksternal yang harganya muahal. Jadi bahkan alat-alat ATEM yang buat converter aja ini lumayan mahal ya. Bahkan yang buat switchernya buat mindah-mindahin video kalau kita broadcast ini harganya luar biasa. Jadi mereka jualannya itu, mereka ngambil untungnya di sana. Makanya mereka bisa ngasih softwarenya secara gratis. Oke, mari kita buka DaVinci Resolve ya.
Oke, saat pertama kali membuka DaVinci Resolve, kita bakal bisa ngelihat project-project yang udah kita kerjain, atau kita bisa bikin langsung project baru. Di sini juga ada database kalau teman-teman pengen bikin database buat menyimpan file dengan lebih rapih, bisa create new, bisa connect dengan database yang udah ada. Tapi biasanya ini nggak terlalu diperlukan, kita fokus aja pakai local database dulu. Kita bisa bikin project baru di sini. Nah, DaVinci Resolve ini sangat komplit dan sangat disarankan untuk pemula karena dia workflow-nya udah jelas banget dari awal media sampai deliver. Apa aja, kita mulai dari media dulu. Media ini adalah jelas media manajemennya dari DaVinci Resolve, dimana kita bisa buka komputer kita dan milih mau masukin video apa dari project yang mana. Nih saya buka project saya contohnya, misalnya itu ada, bisa kelihatan di sini. Kita bisa ngelihat media-medianya di sini, bisa di sininya juga sebenarnya udah bisa keintip ya dari sininya. Kemudian kita bisa masukin filenya. Ini contohnya ya, saya masukin file project dari Blackmagicnya. Ini teman-teman bisa download juga buat latihan. Saya pakai ini sengaja karena biar teman-teman juga bisa pakai, dan di video-video selanjutnya saya juga bakal bahas cara ngedit warna, cara ngedit yang lebih detail lagi. Dengan contohnya mungkin bakal sering pakai video-video ini. Ini di website Blackmagicnya ada dan bisa di-download. Oke, setelah masukin medianya, kita bisa pindah ke page selanjutnya, itu cut. Nah, cut ini fungsinya untuk memotong-motong secara cepat. Kita bisa masukin video-video kita di sini, diurutin. Kalau masukin full bisa, kalau mau dipotong dulu juga bisa. Misalnya ini saya nggak pengen masukin full satu video, ini timenya segini kan, kita masukin sebagian doang, itu bisa banget, nggak usah semuanya dimasukin. Jadi di media pool ini adalah dari media yang tadi, media poolnya masuk ke sini. Kemudian ini timelinenya, tapi timeline versi cut ya, karena agak berbeda dengan timeline di editor. Kemudian kita bisa nambah transisi langsung. Nah ini contohnya nih. Nah tuh, tambahin title juga, bisa tambahin tulisan di sini, masukin read title. Contohnya ya, ini adalah cut. Kalian juga bisa quick export, langsung di export, langsung di render di sini. Kalau misalnya pengen cepet ya, butuh edit cepet, bisa pakai ini aja, bahkan nggak usah pakai yang setelahnya. Tapi menu utamanya untuk editing justru ada di sini. Nah ini halaman utama editing ya, dimana kalian bisa masukin audio. Ini halaman utama editingnya ada di sini. The first thing you will learn about raising orphan rhinos is that although they may arrive at our rehabilitation center and act quite aggressively towards you. Nah, contohnya. Teman-teman juga sesuai sama dengan editor lainnya bisa menghilangkan bagian yang tidak diinginkan, di delete. Halaman edit ini ada media pool sama kayak halaman cut, ada effects library di bawah.
Sama juga tadi ada transisi kan kalau yang di sana ya. Kalau di sini ada efek-efeknya juga. Ada sound library juga kalau kalian mau masukin sound. Terus ada mixer, ini audio mixer yang di sini dia akan kelihatan is that although they naik may turun. arrive at our rehabilitation center, Kalau audionya jalan, ada metadata kalau pengen tahu properti dari klipnya. Kalau pengen tahu properti dari klipnya secara komplit, bisa lihat metadatanya di sini. Sama ada inspektor juga. Ini untuk setting zoomnya, kalau misalnya mau di zoom, digerakin kiri kanan, kemudian bahkan dimiringin ya, itu bisa di sini. Kita reset aja dulu. Kita reset. Ini halaman edit, tempat kita ngedit. Halaman ini udah sangat mirip dengan aplikasi-aplikasi editing yang lainnya seperti Premiere, Final Cut Pro, Avid, dan Vegas. Jadi kalian bisa banget belajar dari sini dulu, terus kemudian pindah ke aplikasi lain. Insya Allah nggak akan beda jauh cara-cara ngedit. Dan ini ya utamanya sih gratis ya, bisa langsung dicoba sama teman-teman buat ngedit di sini, karena bisa langsung teman-teman coba buat download dan edit. Teman-teman bisa langsung coba download aja DaVinci Resolve-nya dan coba belajar edit di sini. Untuk lebih detailnya soal edit, cara ngekat, cara manjang-mendekin gambar, terus fungsinya tools-tools ini apa aja, nanti akan saya bahas di video khusus, karena kalau sekarang akan kepanjangan, pingin cepet aja ngejelasin fungsinya DaVinci Resolve itu sekomplit apa sih gitu ya. Kita lihat ada Fusion juga. Fusion ini kurang lebih kayak After Effects, dimana kita bisa ngasih efek-efek tambahan di video-video yang udah kita edit, yang sedang kita edit. Nah ini misalnya saya video kuda yang tadi, saya pengen kasih stylize tuh. Ini stylize-nya. Nah, saya pilih candy atau ini rubah jadi feather tuh. Illustrated portrait. Kita bisa kasih berbagai efek di sini, bahkan efek yang sekelas Hollywood ya, karena ini Fusion ini juga udah sering dipakai di Hollywood. Dia sistemnya node based. Ini agak rumit kalau misalnya saya bahas detail. Nanti kalau pengen tahu tools ini fungsinya apa aja, ini gunanya buat apa, terus kemudian fungsi-fungsi lebih dalam, ada keyframe, ini keyframe maksudnya buat apa, akan saya bahas di video selanjutnya juga. Karena yang penting teman-teman udah tahu, di sini kalian bisa ngasih efek dan sangat komplit, nggak usah pindah ke After Effects, nggak usah pindah ke aplikasi lain, ada di dalam DaVinci Resolve-nya. Dan ini yang paling penting, bentar, ini saya buang dulu. Oke. Dan ini bagian yang paling utama dari DaVinci Resolve. Bertahun-tahun sebelum DaVinci Resolve sering dipakai buat ngedit, ini fokusnya adalah color correction, buat ngebenerin warna. Karena warna itu adalah salah satu bagian inti dari film ya. Kalau teman-teman tahu mungkin film itu warnanya beda sama video biasa ya. Mereka ada warna yang ditonjolkan atau dikurangi gitu ya. Itu karena di color correction. Ada color grading, ada color correction. Color correction itu untuk membenerin warnanya, color grading itu untuk menambahkan kesan tertentu, menambahkan suasana tertentu dengan warna-warna yang ditonjolkan atau dikurangi. Itu color correction dan color grading ya. Ini sangat komplit. Saya kasih contoh aja. Misalnya dia bisa mulai dari awal. Nah, ada apa aja di halaman color correction ini? Seperti yang lain, ada media poolnya juga, dimana kita bisa milih media mana yang mau kita pakai. Ada timeline, versi mininya, kita bisa ngelihat timelinenya, atau kita bisa milih klip mana aja. Nih, ada
bagian klip, terus ada window notes juga. Ini sama kayak di Fusion tadi, ada notes. Notes ini adalah semacam grafik chart urutan editing kita apa aja. Jadi kalau di yang lain, aplikasi yang lain tuh biasanya cuman layer atau cuman list bentuknya. Tapi kalau di DaVinci ini bentuknya seperti ini, nodes. Dan ini jauh lebih mudah dikendalikan. Entar, ini bisa jauh lebih di customize daripada kalau pakai sistem layer. Nah, saya kasih contoh aja sedikit ya. Selain nodes, ada juga OpenFX. Ini untuk efek-efeknya, masukin efeknya juga bisa dari sini. Dan ini Lightbox, ini buat kita ngelihat klipsnya. Kalau klipsnya udah banyak, kita lebih gampang lihat di Lightbox ya. Di bawah ini adalah tools kita buat edit warnanya. Saya nggak akan jelasin satu-satu karena bakal lama banget. Saya kasih contoh aja. Misalnya saya pengen ngebenerin warna yang ini. Yang pertama saya lakukan biasanya adalah koreksi dulu, karena ini warnanya masih kurang muncul, warnanya masih tidak normal seperti mata kita melihat seperti apa. Jadi saya normalisasi dulu warnanya dengan cara memakai curve ini. Dengan cara memakai color wheel yang ada di sini, dan saya bakal memperhatikan scopes yang ada di sini. Jadi warna-warna yang ada di sini diterjemahkan secara grafik di scopes di bawah. Jadi saya lihat pertama-tama saya perhitam dulu bagian bayangannya. Jadi lihat grafiknya turun, jadi bayangannya semakin hitam, jadi kontrasnya ditambah. Kemudian gainnya juga saya naikkan, jadi bagian yang putihnya bisa lebih putih. Nah, teman-teman kalau lihat sekarang warna putihnya semakin putih, yang warna gelapnya semakin gelap, karena saya tingkatkan kontrasnya dengan mengurangi lift dan menaikkan gain, sehingga grafiknya jadi lebih merata yang tadinya terpusat di tengah. Dan saya sesuaikan sedikit gamanya biar enak dilihat. Oke, segini enak. Setelah saya buat warnanya lebih kontras, kemudian biasanya saya udah mulai memasukkan note selanjutnya untuk membetulkan warnanya. Jadi saya biasa pengen suasananya agak lebih kehijauan karena ini di padang rumput ya. Mungkin saya agak ke arah biru sedikit, di gamanya agak ke arah sedikit ke arah hijau biar rumput-rumputnya terlihat lebih hijau. Saya juga menambah sedikit S-curve di sini. Menambah kontrasnya, saya tambah sedikit lagi dengan S-curve. Nah, kita lihat ini sebelum, ini sudah sangat terlihat perbedaannya ya, terasa ya. Dan yang lebih keren lagi, dan nggak cuma secara keseluruhan, DaVinci Resolve juga bisa mengedit sebagian. Dia ada, saya bisa kasih window, misalnya saya pengen edit
bagian tertentunya aja. Misalnya saya pengen edit warna kudanya aja. Jadi saya bisa memilih, menseleksi sebagian. Di sini saya menseleksi kudanya dulu. Jadi saya bisa menseleksi sebagian. Di sini saya seleksi bagian rumputnya saja. Kudanya nggak saya usahakan tidak terseleksi. Nah, dan saya pengen seleksi bagian rumput bawahnya saja. Saya bisa memilih mengedit warna di bagian situ saya dengan window. Ini yang terpilih adalah bagian rumput yang di bawahnya saja. Jadi kalau saya edit warnanya, misalnya saya naikkan greennya biar dia terlihat lebih hijau, ya saya bisa memilih itu. Oke. Dan yang terpilih hanya rumput saja. The first thing you will learn about Kita lihat sebelum dan sesudah. Agak terlalu menonjol ya warnanya. Sebelum dan sesudah. Sebelum diedit rumputnya, sesudah edit rumputnya. Sebelum diedit semuanya, sesudah diedit semuanya. Ini adalah bagian color correction, bagian yang sangat, dan color correction ini sangat powerful di DaVinci Resolve. Sangat berbeda bukan ya? Beda banget. Saya bisa membuat rumputnya menjadi lebih hijau. Ini adalah bagian warna. Untuk lebih lengkapnya saya akan jelaskan di video khusus untuk color correction. Nanti kita bisa belajar bareng di sana. Kemudian Fairlight. Fairlight ini untuk edit audionya, dimana saya bisa menambahkan efek-efek. Kita bisa nambahin efek-efek, modulasi, noise reduction, phase master, atau minimal dari volumenya kita kecilkan dulu coba ya. Terus ada dialog processor, kita bisa tambahin female voice over. is that although they may arrive at our rehabilitation center and act quite aggressively towards you, Kita juga bisa rubah pitch-nya misalnya di sini. it isn't because they The first thing you will learn about raising Kita bisa rubah orphan pitch-nya. is that although they may arrive at our rehabilitation center and act quite aggressively towards you. It is Nah. Kalau nggak suka ya tinggal dihapus. Setelah selesai, kita tinggal deliver video kita yang sudah selesai diedit. Bisa ke YouTube, bisa ke Vimeo, dan berbagai preset lainnya, atau bisa juga diekspor ke aplikasi-aplikasi editing yang lain. Dan kita bisa ekspor sampai Ultra HD, sampai 4K, yang bisa disebut 4K ya, padahal sebenarnya 3800, nyaris 4K belum. Tapi ini bisa disebut 4K sama orang-orang, Ultra HD.
kita tinggal kasih nama, browse mau di mana, misalnya di resource tutorial, di tes, saya kasih nama tes aja, yes. Itu udah saya bikin sebelumnya. Formatnya MP4, kita bisa ganti semuanya di sini. Kalau mau lebih advance opsinya juga ada, tinggal di custom ya. Udah auto render, nah tinggal di start render. Sudah, video kita sudah bisa tonton setelah itu. Teman-teman, kalau mau belajar lebih detail lagi, kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sekarang yang perlu teman-teman lakuin tinggal download, ini gratis banget. Buka blackmagicdesign.com, pilih produk yang DaVinci Resolve, kemudian download secara gratis. Sampai di sini dulu videonya. Kalau teman-teman pengen belajar ngedit bareng saya, boleh di subscribe channelnya Rainer Studio. Kemudian kalau suka dengan video ini boleh di like, kalau nggak suka dislike aja. Jangan lupa kasih saran atau kritik apa yang perlu saya tambahkan. Kalau mau request juga boleh, silahkan request apa aja. Soal editing, soal fusion, soal color grading akan saya bahas di video-video selanjutnya. Augie di sini, sampai jumpa lagi.